فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi ومن والاه. Kita sebutkan ya ikhwan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Maidah ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-50. Di antaranya adalah ar-raddu 'alal mu'tazilah al-qailina bi khalqil Qur'an. Bantahan kepada kelompok Mu'tazilah. Bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Bantahan bagi kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Karena Allah mengatakan di ayat ini, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab. Sehingga ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah ciptakan. Bukan sesuatu yang Allah ciptakan, tapi sesuatu yang Allah turunkan dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sifat min sifatillah, sehingga Al-Quran itu adalah sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Ada yang berikutnya, isbat uluwillah bidzatihi ala khalqi, penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala secara zatnya di atas para makhluk. Penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara zatnya di atas makhluknya. Penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala secara zatnya ala khalqihi, di atas makhluknya. Karena Allah mengatakan wa anzalna, dan kami turunkan. Menurunkan berarti dari atas. Pada yang berikutnya, ta'zim wa sana 'alal Qur'an. At-ta'zim wa sana 'alal Qur'an. Pengagungan dan pujian Allah kepada Al-Quran. Pengagungan dan pujian Allah kepada Al-Quran. Pertama Allah katakan, Allah yang menurunkannya. Wa anzalna. Bukan siapa-siapa. Kemudian Allah menurunkannya dengan al-haq. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sehingga semua yang di dalam Al-Quran itu adalah hak. Semuanya adalah kebenaran. Tidak ada satupun isinya kebatilan. Faedah yang berikutnya, di antara sifat Al-Quran adalah musaddiq. Di antara sifat Al-Quran adalah musaddiqun. Dia membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Dia membenarkan dan mencocoki kitab-kitab terdahulu. Dari sisi mana samanya ini dengan kitab-kitab terdahulu? Semuanya isinya sama atau hanya perkara-perkara intinya saja? Perkara intinya saja. Adapun syariatnya, maka masing-masing Allah jadikan syariat sendiri-sendiri. Sehingga yang dibenarkan, yang dicocoki oleh Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah perkara-perkara dasar, perkara-perkara inti yang isinya murni kemaslahatan dan hikmah. Seperti tauhid, berbakti pada orang tua. Ini Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya sama. Nah, beriman dengan Rasul, sama semuanya. Nggak ada bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Faedah yang berikutnya, di antara sifatnya Al-Quran adalah muhaimin, sebagai pemutus dan hakim bagi kitab-kitab yang lainnya. Di antara sifat Al-Quran adalah muhaimin, yaitu sebagai
hakim dan pemutus terhadap kitab-kitab yang lain. Yang dibenarkan oleh Al-Quran maka benar, yang disalahkan oleh Al-Quran maka itu pasti salah. Dari kitab-kitab yang sebelumnya itu pasti sudah hasil rubahan ahlul kitab, sudah bukan lagi asli ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau itu masih ucapan Allah maka tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan banyak perselisihan padanya. Sehingga dia adalah sifat Al-Quran adalah muhaimin, sebagai hakim dan pemutus terhadap kitab-kitab yang lain. Faedah yang berikutnya, wujubu al-hukmi bima anzalallah, kewajiban untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Kewajiban untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Nggak boleh berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi Al-Quran. Haram hukumnya. Akan bisa jadi kafir pelakunya. Kewajiban untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Karena Allah mengatakan kepada Rasul, fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah, berhukumlah wahai Nabi untuk mereka dengan apa yang Allah turunkan. Rasul saja tidak diizinkan untuk membuat hukum sendiri yang menyelisih hukumnya Allah SWT. Sekelas Rasul saja tidak berhak untuk membuat aturan yang menyelisih aturannya Allah SWT. Kok bisa-bisanya muncul orang yang bukan Rasul, bukan Nabi, membuat undang-undang, membuat peraturan yang terang-terangan menyelisihi hukumnya Allah SWT. Allah mengatakan kalau berzina dirajam, kalau mencuri dipotong tangannya. Mereka terang-terangan berani membuat hukum tidak dipenjara atau diapai. Nah, ini padahal bukan Nabi, bukan Rasul. Sekelas Rasul saja dalam ayat tadi yang kita baca kemarin diperintah untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahkum bainahum bima anzalallah. Itu sekelas Rasul. Dan hukumilah di antara mereka wahai Rasul dengan apa yang Allah turunkan. Sekelas Rasul nggak boleh bikin hukum sendiri, bikin undang-undang sendiri. Kok bisa-bisanya manusia bangga dengan undang-undang buatan mereka dan terang-terangan menyelisih undang-undangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wal iyad. Ini agar kita paham ya kan hakikat dari tauhid, bagaimana parahnya sistem demokrasi yang ada pada kita ini, bagaimana kewajiban kita untuk benar-benar kufur kepada tauhid, semua yang diibadahi dan dijadikan aturan selain aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelisih aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inil hukmu illa lillah. Nggak ada orang yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu. Kalau mau buat hukum, bikin rinciannya yang tidak melanggar dan tidak menyelisih hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peraturan lalu lintas boleh tidak mereka buat? Boleh. Itu tidak menyelisih aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu daruriyatul khams, 5 perkara darurat yang wajib dijaga dalam Islam itu adalah salah satu menjaga apa? Menjaga nyawa kemarin. Iya kan? Maka dibuat aturan itu. Dan itu tidak menyelisihi aturan Allah SWT. Yang kita permasalahkan adalah aturan-aturan undang-undang yang menyelisih aturannya Allah SWT. Paham ya? Nah, sehingga yang tidak semua hukum-hukum dunia itu kemudian kita katakan tauhid, tidak. Hukum-hukum yang tidak menyelisih aturan Allah ya tidak masalah, silahkan. Peraturan lalu lintas yang dibuat untuk keselamatan manusia, lampu merah kalau ini berhenti, itu dibuat untuk keselamatan manusia. Maka itu tidak menyelisih aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginginkan manusia menjaga apanya? Nyawanya. Itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedah yang berikutnya, larangan dari mengikuti hawa nafsu ahlul kitab dan yang selain mereka dari orang-orang kafir. Larangan dari mengikuti hawa nafsu ahlul kitab dan yang selain mereka dari orang kafir. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Larangan dari mengikuti hawa nafsu ahlul kitab dan yang selain mereka dari orang-orang kafir, serta berpaling dari kebenaran yang Allah turunkan. Serta berpaling dari kebenaran yang Allah turunkan. Yang anehnya, undang-undang yang ada pada kita itu undang-undang sisa-sisa peninggalan penjajah. Itu undang-undang Belanda. Padahal kita sudah merdeka 70-an tahun. Masih belum punya undang-undang sendiri. Nah,
KUHP yang ada itu yang sekarang masih digunakan itu adalah produk peninggalan Belanda, jelas-jelas orang kafir. Padahal kita mayoritas muslim katanya. Tapi undang-undang yang dipakai adalah undang-undang orang kafir. Sehingga kita sebenarnya mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan apa yang ada pada kita berupa al-haq yang sudah Allah turunkan kepada kita, Al-Quran dan juga sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyahzubillah. Faedah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk masing-masing umat syariat tersendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk masing-masing umat syariat tersendiri. Beda antara syariat yang satu dengan syariat yang lainnya. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan untuk masing-masing umat telah kami jadikan syariat dan cara beribadahnya sendiri-sendiri. Untuk apa tujuannya kemarin? Berlomba-lomba supaya terjadi munafasah. Terjadi saling perlombaan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya dengan syariatnya sendiri-sendiri. Nah, faedah yang berikutnya, hikmah dari perbedaan syariat antar umat. Hikmah dari perbedaan syariat antar umat. Karena tujuannya untuk menguji. Hikmahnya adalah untuk menguji. Sehingga beda-beda. Yang namanya ujian itu menyesuaikan dengan yang diuji. Nah, hikmah dari perbedaan syariat antar umat, yaitu untuk ujian, yaitu sebagai ujian. Dan ujian itu menyesuaikan dengan orang yang diuji. Sehingga berbeda tergantung keadaan, tergantung waktu, tergantung situasi. Ujian untuk umat ini tidak sama dengan ujiannya Bani Israel. Masing-masing diberi ujian yang sesuai. Nah, kaumnya Nabi Musa diuji dengan sholat sebanyak berapa? 50 kali. Mereka sempat. Kita belum sempat, kita baru disyariatkan saja. Tapi belum sempat dipraktekkan. Iya kan? Ketika Mi'raj, Rasul turun, dinasihati oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa sudah nyoba kaumnya 50 kali sholat. Gak sanggup kaumku Bani Israel. Kamu naik. Sehingga udah ada sebenarnya syariat 50 kali sholat sehari semalam. Tapi belum pernah dipraktekkan. Karena Rasul belum sampai ke dunia. Paham ya? Baru sampai langit, sudah disuruh apa? Minta keringanan. Nah, sementara Bani Israel sudah apa ini? Pernah. Sholat sampai berapa ini? Sehari semalam 50 kali. Nah, berbeda-beda. Bahkan satu umat saja pun beda waktu, beda apanya? Syariatnya. Nah, kalau dulu di awal-awal jihad, nggak boleh mundur. Ketika seorang menghadapi musuh berapa? 10. Nggak boleh mundur. Wajib maju, wajib bertahan. Wajib sabar. 1 lawan berapa? 10. Ini awal-awal. Kemudian berangsur-angsur, setelah nampak kira ini lemah, maka diringankan. Jadi 1:2. Nggak 1:2 nggak boleh mundur. 3 masih dapat uzur. 1 lawan 2 aja nggak boleh mundur, apalagi 1 lawan 1, 1-by-1. Enggak, Islam mengajarkan untuk berani. 1 lawan 2 dalam jihad itu nggak boleh apa? Nggak boleh mundur kamu, wajib kamu apa ini? Wajib kamu ladeni itu, orang kafirnya itu. 1 lawan berapa? 2. Nah. Faedah yang berikutnya, begitu pula dengan syariat-syariat yang lainnya. Pengharaman khamar yang bertahap dan yang lain-lainnya, itu semuanya adalah dalam rangka ujian. Nah, padahal masih dalam satu umat, tapi syariatnya apa? Beda. Di awal dengan di akhirnya. Nah,
Sehingga ini hikmah dari perbedaan syariat tersebut sebagai apa? Bentuk ujian. Dan yang namanya ujian itu sesuai dengan kadar orang yang diuji. Faedah yang berikutnya, ini Allah katakan walakin liyabluwakum fima atakum. Ar-raddu 'alal qadariyah. Faedah yang berikutnya bantahan kepada kelompok qadariyah yang mengatakan bahwasanya qadariyah itu nufah. Yang dimaksud dengan qadariyah itu nufatul qadar. Orang-orang yang menafikan takdir, bukan yang menetapkan. Ini nisbah yang kebalik gitu loh. Biasanya kan nisbah itu penyandaran itu kan untuk yang sifatnya yang ada, ya kan? Nah, ini untuk qadariyah sifat kebalik. Dia dibilang qadariyah, tapi pada akhirnya justru menafikan apa? Takdir. Padahal namanya apa? Qadariyah. Itu kata Syekh Utsaimin, ini termasuk nisbah yang agak lain ini. Nisbah kebalik, nisbah penafian. Dia dibilang qadariyah, tapi pada akhirnya justru menafikan qadar, menafikan takdir. Karena Allah mengatakan walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan kalian itu umat yang satu, syariatnya sama semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Kalau Allah mau, menunjukkan apa ini? Manusia tidak bisa menciptakan takdirnya sendiri. Semua tergantung dengan kehendaknya. Kalau Allah mau bisa. Ini kalau Allah mau bisa berarti kan nggak ada kehendaknya siapa sih? Kita di situ, campur tangannya kita. Kalau Allah tapi apa? Mau. Menunjukkan ada yang namanya takdir. Ini bantahan bagi qadariyah yang menafikan takdir. Dan itu banyak ya, kawan. Walau sya'a, seandainya Allah mau, itu semuanya bantahan bagi mereka. Faedah yang berikutnya, anjuran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Anjuran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ini hikmah kedua dari perbedaan apa? Syariat. Yang pertama tadi sebagai bentuk ujian. Namanya ujian itu beda-beda tiap orang. Ujian kelas 1 yang nggak sama dengan ujian kelas 2. Nah, ujian kelas 3 yang nggak sama dengan ujian anak kelas 6, dan seterusnya. Yang kedua tujuannya agar berlomba-lomba. Makanya setelahnya Allah katakan fastabiqul khairat. Nah, faedah yang berikutnya, kebaikan yang dilakukan akan bermanfaat. Kebaikan yang dilakukan akan bermanfaat dengan sempurna jika terpenuhi padanya dua perkara. Suatu kebaikan akan bermanfaat dengan sempurna jika terpenuhi padanya dua perkara. Kemarin disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama apa? Al-mubadarah, musabaqah. Al-mubadarah, bersegera melakukannya. Yang pertama musabaqah atau mubadarah. Yang kedua al-ijtihad, bersungguh-sungguh dalam melakukannya dengan sempurna, melakukannya dengan baik, sungguh-sungguh. Nah, sehingga kalau sholat misalnya tidak hanya di awal waktu, tapi juga sholatnya memperhatikan wajibnya, sunnah-sunnahnya juga semuanya diperhatikan. Nah, baru bisa khairatnya itu, kebaikan itu dijadikan sebagai kendaraan untuk berlomba-lomba. Nggak akan bisa menang kita naik kendaraan kebaikan itu kalau nggak cepat dan apa kendaraannya bagus. Nah, cepat tapi nggak bagus. Baru 100 meter udah apa ini? Cepat memang. Tapi 100 meter itu udah apa? Udah geletak mesinnya udah. Cepat tapi nggak bagus. Ada yang bagus tapi apa? Nyampe tapi 2 hari baru finish. Nah, menang itu. Menang lawannya siput. Jadi 3 hari siput baru sampai soalnya. Sehingga untuk bisa menang, kalau mau lomba harus cepat dan bagus, iya kan? Kencang dan bagus kendaraannya. Nah, itu pasti apa? Menang. Nah, faedah yang berikutnya, tempat kembali seluruh makhluk adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembali seluruh makhluk adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian Allah apa ini? Membalas kita dengan amalan kita.
ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Faedah yang berikutnya, annal ikhtilaf min tabiatil bashar. Perselisihan adalah tabiatnya manusia. Perselisihan adalah tabiat dasarnya manusia. Dan itu bukan pujian. Bukan berarti boleh berselisih, tidak. Ini tabiatnya manusia, pembawaannya manusia. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada lagi beberapa sebenarnya, tapi insya Allah cukup. Kita tambahkan lagi biar faedah yang berikutnya, larangan untuk berhukum dengan hukum jahiliyah. Larangan untuk berhukum dengan hukum jahiliyah. Apa kemarin hukum jahiliyah? Semua hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul. Semua hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, meskipun di masa sekarang, tidak lagi di masa jahiliyah, tetap dibilang hukum itu hukum jahiliyah. Larangan untuk berhukum dengan hukum jahiliyah. Semua hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yaitu semua hukum. Tambahkan itu biar paham artinya hukum jahiliyah. Kemarin yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu semua hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, yaitu semua hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, tidak ada yang lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukman. Tidak ada yang lebih bagus daripada Allah hukumnya. Wa man ahsanu minallahi hukman. Faedah yang berikutnya, wajibnya mempelajari isi dari Al-Quran dan kandungannya. Kewajiban untuk mempelajari isi dan kandungan Al-Quran untuk mendapatkan dan mengetahui keindahannya. Kewajiban untuk mempelajari isi dan kandungan Al-Quran untuk mengetahui keindahan dan keajaiban Al-Quran. Ini karena kata Allah Subhanahu wa taala, kita baru tahu Al-Quran itu yang paling indah, yang paling bagus hukumnya. Ini enggak bagi semua orang, tapi liqaumin yuqinun, hanya bagi orang yang apa ini? Yakin. Yakin apa? Yakin bahwasanya Al-Quran adalah hukum yang paling apa ini? Baik. Dari mana dia bisa tahu kalau dia nggak mempelajari Al-Quran dan isinya? Bahwasanya hukum Al-Quran itu adalah hukum yang terbaik. Bagaimana mungkin dia bisa yakin? Sementara dia nggak punya apa? Ilmu. Orang baru bisa punya keyakinan kalau punya apa ini? Ilmu. Makanya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala ketika berdalil untuk ilmu dari 4 perkara yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah itu, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, itu beliau pakai illal ladzina amanu dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Karena orang nggak bisa beriman kalau dia nggak punya apa? Yang lainnya kan jelas ya, wa amilu amal, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu dakwah dan juga sabar, jelas ya. Nah, ada lafadznya dalam ayat. Tapi ilmu kan nggak ada di situ. Ya, dari mana? Illal ladzina amanu. Nggak mungkin dia bisa punya keyakinan kalau dia nggak punya apa? Ilmu. Makanya dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Wahab untuk ilmu. Nah, karena nggak mungkin seorang bisa beriman, punya keyakinan, nggak bisa dia membenarkan, kecuali kalau dia tidak punya, kecuali kalau dia punya ilmu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini berapa faedah dari surat Al-Maidah ayat 48 sampai 50 ya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.